حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masuk ke pembahasan di muka surat 95 dari Kitabul Adab, masih di Al-Mustawas Salis, level yang ketiga. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Wa min adabi ziyaratil marid, termasuk dari adab mengunjungi orang sakit. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa namanya Ibnu Abbas? Abdullah bin Abdurrahman. Siapa? Abdullah bin Abbas. Iya, Abdullah bin Abbas, iya, bin Abdul Muttalib. Rumahnya mana? Iya, si asalnya Makkah, kemudian apa? Hijrah ke Madinah. Beliau wafatnya di Taif. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk mengunjungi seorang lelaki ya'uduh. Beliau menjenguknya 95. Di sini istilahnya sama ya, menjenguk atau apa panggilannya? Menjenguk. Ayo, tayyib. Faqal, seraya mengatakan la ba'sa. Takdirnya apa? La ba'sa alaika. Yaitu engkau tidak terkena bahaya. Ini hiburan. Tayyib. Tahurun insyaallah, yaitu hadzal marad tahurun insyaallah. Penyakit ini menjadi tahur, jadi alat penyuci, yaitu disucikan dari dosa-dosa, disucikan dari berbagai aib-aib dan kekurangan. Sebagaimana dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan itu, yang mana Allah Ta'ala telah menjanjikan di dalam hadis qudsi, kalau orangnya bersabar, yaitu orang yang Allah tahan dengan penyakit tadi, kalau dia bersabar dan ditakdirkan dia mati dengan penyakitnya itu, maka dijamin masuk ke dalam surga. Tapi jika Allah menakdirkan kesembuhan, maka Allah mengganti untuknya daging yang lebih baik, darah yang lebih baik, dan seterusnya. Jadi ini sebagai penyuci. Penyuci dari dosa, penyuci dari kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan tetap kita tidak berani menjamin bahwasanya ini adalah penyuci untuk seseorang, maka Nabi mengajarkan apa? Insya Allah, dengan sekehendak Allah. Karena untuk orang kafir, apakah penyakit itu menyucikan dosa? Jelas tidak kan? Dia untuk siksaan dia, siksaan di dunia dan di akhirat, karena kekufurannya tebal sekali. Baik. Sebenarnya hadis ini ada riwayat yang lebih panjang di dalam Sahih Bukhari juga, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk mengunjungi seorang orang tua dari kalangan Badui. Maka kemudian Nabi mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Maka ternyata bapak tua ini membantah, mengatakan kalla, tidak seperti itu. Ini lancang membantah Nabi. Bal hiya humma tafur, bahkan penyakit ini adalah penyakit demam yang apinya itu bergejolak. Ala syaikhin kabir, terhadap orang yang sudah tua renta. Tuziruhul kubur, membuat dia mengunjungi kubur. Pakai syair untuk membantah Nabi. Maka Nabi mengatakan fana'am idan, iyalah kalau begitu. Ternyata berikutnya dia mati. Nah, salah sendiri. Didoakan baik-baik oleh Nabi, tak mau. Gara-gara tidak sabar dan berburuk sangka pada Allah. Penyakit ini terlalu berat, sudah saya putus asa. Dihibur Nabi, tak percaya. Akhirnya mati sekalian. Makanya kalimat nabawiyah seperti ini, kalimat nabawiyah mubarakah ini harus diterima dengan gembira, dengan penuh
harapan kepada Allah Ta'ala bahwasanya kandungannya itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Penyakit ini la ba'sa, yaitu tidak akan menyebabkan kita tertimpa bahaya, dan dia itu tohur, yaitu menjadi alat penyuci insya Allah. Kalau tuhur ini kesucian, tapi tohur ini alatnya untuk menyucikan kita dari dosa-dosa. Sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih, tatkala Nabi SAW mengunjungi seorang sahabiyat Ummu Sa'ib. Kemudian apa? Dia waktu itu memang sedang terkena penyakit demam yang sangat berat. Makanya dia sampai berbolak-balik di atas pembaringannya itu saking demamnya. Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Malaki ya Ummu Sa'ib tuzafzifin?" Ada apa denganmu wahai Ummu Sa'ib, engkau terbolak-balik macam itu? Maka dia mengatakan, "Allahumma ya Rasulullah la barakallahu fiha." Ini kena demam wahai Rasulullah, semoga Allah tidak memberkahi demam itu. Maka Rasulullah mengatakan, apa itu? La taquli nakadzalik, la taquli hakadha, jangan engkau mengucapkan yang seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya penyakit humma ini dia akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana angin itu menggugurkan daun-daun yang kering dari sebatang pohon. Jadi kita berbaik sangka, ini adalah untuk membakar dosa-dosa dan kekurangan kita selama ini kalau kita terkena penyakit. Nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, idza zurtal marid, kalau Anda mengunjungi orang sakit, fa akhbirhu annahu fi khair, maka kabarkanlah kepadanya bahwasanya dia berada dalam kebaikan. Jangan apa? Oh, teman saya pun kena demam gini besok mati dia itu. Wah, jangan kita mengucapkan kata-kata yang membuat sedih, tak boleh. Atau kita datang ke orang yang sakit, kita bilang, nanti wasiat ya untuk saya ya sepertiga hartamu. Wah, ini jahat, ingin apa? Ingin cepat mati temannya itu. Atau nanti kalau engkau mati boleh nggak nanti istrimu untuk saya? Oh, ini pengen apa? Pengen temannya cepat mati. Ini jahat. Tapi ucapkan yang baik-baik, kalimat yang mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kesabaran, mengingatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud juga pernah masuk menemui Nabi ketika apa? Meletakkan tangannya di atas selimut, dia merasakan panas yang sangat berat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wahai Rasulullah, Anda terkena penyakit demam dua kali lipat dari orang biasa," dan seterusnya itu. Atau mengatakan, "Alangkah beratnya demam yang Anda alami." Maka Rasulullah mengatakan, "Iya, aku terkena demam seperti demam yang dialami oleh dua lelaki dewasa di antara kalian." Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Apakah ini untuk agar Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ya, memang demikian adanya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal." Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang terbaik berikutnya, selanjutnya yang terbaik berikutnya. Amsal yaitu yang terbaik. Kemudian Nabi memberikan nasihat untuk orang yang datang dan juga untuk kita semua dan juga untuk orang-orang yang sakit. Menyebutkan apa itu? Innallaha yabtali 'abdahu bihasabi imanih. Sesungguhnya Allah menguji hambanya itu sesuai dengan kadar imannya. Idza kana fi imanihi salaban syuddida alaihi bala'uh. Kalau di dalam keimanannya ada kekokohan, maka ujiannya diperkeras. Wa idza kana fi imanihi aw fi dinihi riqqatan ubtuliya biqadri dini. Kalau di dalam agamanya ada kelemahan, maka dia diuji sesuai dengan kadar agamanya itu. Jadi kalau kita merasakan ujian seberat ini, penyakit separah ini, maka hendaknya kita baik sangka. Allah menerima kekuatan iman kita sehingga menguji kita lebih berat agar menambah derajat kita, menambah pahala, menghapus dosa dan seterusnya. Kita selalu harus baik sangka kepada Allah Ta'ala. Nah, kalimat-kalimat seperti ini perlu diberikan kepada orang-orang yang sakit. Kita menghibur dia bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan firman Allah Ta'ala, yaitu hadis Anas ibnu Malik, "Ana inda dhanni abdi bi." Kemudian apa? "Fal yadhunna abdi bima sya." Sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaknya hambaku menyangkaku sekehendak dia.
Yaitu kalau dia berbaik sangka pada Allah, Allah akan berbuat baik pada dia. Kalau dia buruk sangka seperti orang Badui tadi, akhirnya mati betulan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis Anas bin Malik. Jadi kita hibur dengan bahasa-bahasa yang baik. Yang kedua, annal amrad kafaratun lidzunub. Kita mengambil faedah dari hadis Ibni Abbas tadi, bahwasanya penyakit-penyakit itu sebagai penghapusan untuk dosa-dosa. Asal dari kafarah adalah penutupan, menutupi dosa. Maksudnya ya menghapus dosa-dosa. Dikatakan tohur, yaitu menyucikan diri kita dari kesalahan dan dosa. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, madza taqulu lil marid idza zurtah? Apa yang Anda ucapkan pada orang sakit jika Anda mengunjunginya, ya? Ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Boleh juga apa dengan meruqyah dia, seperti Nabi ketika mengunjungi Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari, memegang badannya mengatakan Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Boleh juga dengan doa-doa yang lain. Ruqyah banyak sekali, tanpa menunggu orang yang sakit itu minta. Tapi langsung kita yang datang ke situ, kita ruqyah dia. Kita bacakan Al-Fatihah beberapa kali, atau kita bacakan apa itu, Bismillahi arqiq dan semacam itu. Kemudian yang kedua, halil maradu yutahhirul muslim minadz-dzunub. Apakah penyakit akan menyucikan seorang muslim dari dosa-dosa, ya? Tak ada titik. Yuk. Muslima Apa artinya? Ya, orang muslim yang sakit. Al-marad, apa arti marad? Apa arti marad? Marad artinya apa? Sakit. Sakit untuk muslim apa adalah kebaikan. Bukan gitu mengartikannya. Gimana mengartikannya? Gimana? Al-marad yutahhirul muslima minadz-dzunub. Penyakit itu menjadi alat penyuci untuk orang yang sakit. Muslim. Untuk orang muslim Minadz-dzunub dari dosa. Iya. Penyakit atau sakit itu menyucikan seorang muslim dari dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, hal yuhibbullahul marid idza sabara 'alal marad. Apakah Allah cinta kepada orang yang sakit jika dia bersabar dari sakitnya itu, ya? Naam, yuhibbullahul marid idza sabara 'alal marad. Iya. Dalilnya apa? Dohirnya adalah dalil-dalil yang disebutkan tadi. Demikian pula dalil yang lain-lain banyak sekali disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Karena apa? Masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, halil muslim yahmadullaha 'alal marad. Apakah muslim memuji Allah dikarenakan dia sakit? Naam, al-muslimu yahmadullaha 'alal marad. Apa artinya? Orang yang sakit Al-muslim, apa arti muslim? muslim itu akan mengucap nama Allah ketika Yahmadu, apa arti yahmadu? mengucap. Apa arti yahmadu? Iya, memuji. Memuji Allah disebabkan sakitnya. Iya. Nah, tulis apa yang tak tahu tuh ditulis tuh. Baik. Walaupun tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan di beberapa dalil yang lain. Memuji Allah disebabkan karena penyakit. Makanya kita
disuruh mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita memuji Allah tatkala ada suatu musibah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Demikian pula tatkala apa? Disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam Minhajul Qasidin, tatkala Imam Ahmad sakit, dijenguk oleh seorang dokter, tanya bagian mana yang sakit? Dia mengatakan bagian sini, dan alhamdulillah itu baik. Tetap dia mengatakan memang ini sakit, tapi juga tetap memuji Allah Ta'ala. Baik.